Shalom saudara sekalian, sungguh merupakan satu kesempatan yang indah malam hari ini kita bisa berjumpa untuk boleh merenungkan firman Tuhan bersama. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya undang kita semua untuk kita mengambil sikap doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di dalam anugerah kasih dan cinta-Mu. Pada hari ini ada kesempatan berharga untuk kami menikmati persekutuan bersama seisi rumah kami, bersama orang-orang yang kami kasihi. Kami rindukan bahwa kesempatan ini menjadi kesempatan indah untuk kami dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkatilah waktu ini, berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga biarlah setiap kami yang mendengarnya pun boleh benar-benar dilawat dan kami boleh menghidupinya dalam keseharian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, tema perenungan kita dalam Misbah Keluarga hari ini adalah keluarga dan badai hidup. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka Alkitabnya masing-masing dari kitab Matius pasal 8 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan membacanya kepada kita semua. Angin ribut dan badai diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, berbicara terkait dengan badai, angin ribut, saya teringat peristiwa beberapa tahun lalu yang dialami oleh kami di NTT, secara khusus di Kota Kupang, tentang satu peristiwa yang bisa dikatakan itu peristiwa yang menegangkan, peristiwa yang mengerikan, yaitu siklon badai Seroja. Saudara, tahukah kita bahwa ketika peristiwa itu terjadi, ada begitu banyak kepanikan, ada begitu banyak ketegangan, ada begitu banyak ketakutan. Tapi satu hal menarik yang terjadi pada waktu peristiwa itu adalah di saat badai siklon Seroja sedang berlangsung, kami Jemaat GKR Kupang tetap saling menguatkan lewat grup WhatsApp kami, tetap saling meneguhkan, tetap saling mengingatkan untuk tetap tenang di tengah situasi yang menegangkan seperti itu. Saudara sekalian, hal ini juga yang menjadi satu gambaran bagi kita dalam kehidupan perjalanan beriman kita, secara khusus dalam kehidupan keluarga kita juga. Bahwa kalau kita mengalami satu badai kehidupan, satu permasalahan kehidupan, maka biarkan kita pun menjadi orang-orang yang tetap tenang, tetap teguh, tetap kuat untuk menghadapinya. Maka ini yang menjadi satu panggilan, satu peringatan daripada Tuhan kepada kita, bahwa mari kita menjadi orang percaya yang tetap fokus kepada kebesaran kuasa Allah. Dan di saat badai itu berlangsung, kita bukannya menjauh, tapi kita datang kepada Allah dan kita meminta pertolongan kepadanya pada saat sulit seperti itu. Saudara, mari memperhatikan perikop yang kita baca tadi. Kalau kita memperhatikan pada bagian ini, di saat para murid mengalami badai kehidupan, apa yang menjadi kekuatan terbesar bagi mereka? Apa yang mereka alami? Maka ini juga yang akan menjadi pembelajaran penting bagi kita, untuk kita menjadi orang percaya, mampu melihat apa yang menjadi alasan bagi kita untuk kita tetap fokus, kita tetap meminta kepada Tuhan dan memohon pertolongan kepada Tuhan.
Saudara, yang pertama, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang luput dari masalah. Mari kita perhatikan bersama perikop tadi. Bahwa apa yang dialami oleh para murid ini menjadi satu penegasan bagi kita bahwa para murid yang adalah orang-orang yang notabene mengikut Tuhan dengan begitu setia, yang bisa dikatakan bahwa mereka adalah pengikut sejati daripada Kristus sendiri pun, diizinkan untuk diperhadapkan dengan masalah. Saudara, artinya apa, saudara? Artinya saya dan saudara, kehidupan keluarga kita, ketika kita diizinkan mengalami masalah, jangan berpikir bahwa kita menjadi orang satu-satunya di dunia ini yang ada di dalam permasalahan hidup. Karena ketika kita mengalami masalah dan kita terpuruk dengan kondisi seperti itu, kita menganggap adalah diri kita menjadi pribadi yang harus dikasihi, keluarga kita menjadi pribadi atau orang kelompok yang harus menjadi sorotan. Saudara, ingatlah bahwa di luar sana masih terlalu banyak orang yang mengalami permasalahan. Namun mungkin permasalahan yang dialami dengan kita dengan versi yang berbeda. Tapi ingatlah bahwa apapun itu bentuk permasalahannya, tetap ingat, bukan hanya kita sendiri yang mengalaminya, semua orang pun mengalaminya. Saudara, artinya apa, saudara sekalian? Beragam permasalahan dalam kehidupan ini menjadi satu masalah yang nyata. Apa yang menjadi pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita? Bisa jadi itu terkait dengan masalah komunikasi antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak yang renggang. Bisa jadi itu juga terkait dengan masalah keuangan dalam kehidupan rumah tangga. Yang ketika kita memasuki masa pandemi dan berada di dalam masa endemi, kita masih beradaptasi untuk menyesuaikan bagaimana pemasukan yang seimbang, stabil di dalam kehidupan berumah tangga. Bisa jadi itu juga berkaitan dengan relasi seksualitas dalam hubungan suami istri. Dan bisa jadi lebih ekstrim lagi masalah itu terkait dengan masalah perselingkuhan, masalah orang tua, mertua yang terlalu sibuk ikut campur dengan urusan anak-anaknya, dan masih banyak masalah lainnya. Apapun itu versi masalah yang kita alami, dan mungkin saat ini kita sedang berpikir bahwa kita adalah orang-orang, golongan orang yang terpuruk karena ada dalam tekanan masalah. Ingatlah saudara sekalian, itu adalah hal yang wajar. Dan bagaimana kita menyikapinya, itu yang terpenting. Saudara, poin kedua yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini juga adalah kita butuh kesiapan diri untuk menghadapi segala macam masalah atau problematika. Saudara, perhatikan pada perikop yang kita baca, kalau kita perbandingkan perikop ini dari kitab Markus pasal 4 ayat 37 hingga ayat 38 yang mengatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, perhatikan dari kisah ini bahwa ketika murid-murid ada di dalam ancaman masalah, seakan-akan mereka tidak memiliki kesiapan diri untuk menerima, untuk menghadapi masalah tersebut. Yang terjadi adalah mereka bersungut-sungut, mereka berteriak kepada Tuhan. Bahkan dikatakan mereka membangun satu persepsi yang buruk kepada Tuhan. Mereka katakan, "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, berapa banyak di antara kita ketika kita menghadapi masalah, kita cenderung untuk membangun satu persepsi yang buruk. Mungkin bisa jadi itu kepada orang lain, bisa jadi kita menyalahkan kondisi dan keadaan. Namun ingatlah saudara sekalian, untuk itu penting bagi kita, untuk kita memiliki satu kesiapan. Karena apa, saudara sekalian? Apa yang dialami oleh para murid ini menjadi satu gambaran jelas bahwa masalah, problematika itu bisa datang secara tiba-tiba. Bagaimana kita punya kesiapan diri untuk menghadapi masalah tersebut. Saudara sekalian, ini menjadi satu gambaran penting bagi kita semua juga. Bagaimana kita mempercayai Tuhan seutuhnya di dalam kehidupan kita. Saudara, kitab Ulangan 31 ayat 8 mengatakan,
Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, ingatlah selalu, garis bawahi kata selalu ini saudara. Ingatlah selalu untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi standar bagi kita untuk kita memiliki kesiapan jika masalah, problematika itu datang menghantam kita secara tiba-tiba. Saudara, ingatlah pula bahwa seperti ada janji peneguhan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita. Jika saudara punya kesempatan, saudara bisa membuka kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Yang dengan tegas memberikan suatu penegasan tentang janji penyertaan perlindungan Tuhan kepada umat kepunyaannya. Bagaimana kita bisa meyakini akan janji itu? Sekali lagi saudaraku, ingatlah selalu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, poin ketiga yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini adalah jangan hanya terfokus kepada masalah menurut standar diri kita kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah yang menurut standar diri kita pada Tuhan. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh para murid? Sikap para murid menghadapi masalah itu menunjukkan mereka hanya terfokus kepada masalah dan berharap masalah itu cepat selesai. Saudara bisa melihat dengan jelas teriakan mereka meminta tolong, bahkan membangun suatu persepsi yang salah kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak peduli dengan mereka di tengah kondisi itu. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa mereka sendiri seakan mau menunjukkan mereka punya fokus hanya kepada diri mereka. Mereka berharap masalah itu secara instan cepat berlalu. Saudara, ini yang menjadi kesalahan bagi kita sebagai orang beriman. Ketika kita menghadapi masalah tertentu, entah dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan berbisnis dan lain sebagainya, kita cenderung memasang standar fokus masalah itu pada diri sendiri. Akibatnya apa saudara sekalian? Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kecemasan. Kita menjadi orang-orang yang selalu mencari pembelaan diri. Kita menjadi orang-orang yang selalu mempertahankan keegoan diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita sendiri mampu, bisa memiliki kekuatan menghadapi masalah itu sendiri. Bahkan yang terpuruk, kita menutup diri kita seakan kita merasa kita tidak butuh pertolongan orang lain. Saudara, sekali lagi, kalau kita terfokus dengan masalah menurut standar kita sendiri, kita membangun satu image berdasarkan kemampuan diri kita. Dan yang terfatal, kita mengabaikan Tuhan. Saudara, kitab Matius 11 ayat 28 sampai 29 menjadi satu penegasan terpenting kepada kita bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata, supaya ketika kita ada di dalam masalah yang sulit, ada di dalam tekanan yang sulit, kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Alkitab katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, sudahkah kita membawa permasalahan kita kepada Tuhan? Kita tidak memasang standar, fokus permasalahan itu tertuju hanya kepada diri kita. Tapi bagaimana kita menempatkan Tuhan? Kita melibatkan Tuhan sepenuhnya di dalam permasalahan yang kita alami. Saudara, kesalahan terbesar kita yang membuat kita terpuruk ketika kita ada dalam masalah adalah ketika masalah itu datang, sekali lagi kita justru terfokus kepada masalah dan tidak pada kebesaran Tuhan. Saudara, apa yang mau Alkitab katakan terkait dengan konteks perikop angin ribut diredakan? Tuhan Yesus sendiri mau
supaya para murid pada waktu itu bisa membuka mata iman mereka dan melihat betapa besarnya Tuhan yang bersama dengan mereka, betapa besarnya kedaulatan kasih Tuhan yang ada selalu menuntun mereka. Maka teguran Tuhan pun jelas bagi para murid pada waktu itu. Para murid dikatakan, kamu menjadi orang yang kurang yakin, kurang percaya. Karena yang mau Tuhan lihat pada peristiwa ini adalah bagaimana para murid itu mampu melihat kuasa kebesaran Tuhan bisa dinyatakan lewat peristiwa itu. Saudara, mampukah kita membiarkan diri kita ketika kita ada dalam masalah, kita membiarkan Tuhan terlibat penuh di dalamnya? Ketika kita ada di dalam pergumulan tertentu, kita membiarkan Tuhan bebas melakukan karyanya untuk menunjukkan kuasa, kasih, dan kebesarannya dalam hidup kita. Saudara, poin keempat yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini adalah segala macam badai yang terjadi pada saat ini ada di dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Apa yang dialami oleh para murid di dalam perikop ini menjadi gambaran jelas. Di perikop tadi sebelumnya kita telah melihat bahwa ketika para murid membangun suatu persepsi yang salah tentang keberadaan Tuhan yang tidak peduli dengan mereka. Tetapi pada bagian ini sekali lagi Tuhan ingin mengatakan kepada para murid bagaimana Dia yang begitu luar biasa mengizinkan permasalahan, mengizinkan badai itu ada, supaya para murid mampu membuka mata iman mereka dan melihat Tuhan yang bersama dengan mereka, penuh dengan kedaulatannya atas alam semesta. Saudara, dalam catatan kitab Markus 4 ayat 39-40 mengatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, penyataan Tuhan Yesus ini menjadi satu bentuk teguran yang keras kepada para murid pada waktu itu. Bahwasanya di saat mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan, di saat mereka sedang ada bersama dengan Tuhan, tetapi mereka melihat masalah itu lebih besar dari kondisi ketika Tuhan sedang bersama dengan mereka. Mereka takut, mereka khawatir. Maka perkataan mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya menjadi satu kecaman juga bagi semua orang percaya di saat ini. Kadang-kadang kita berkata, saudara sekalian, kenapa Tuhan tidak peka? Kenapa Tuhan tidak peduli? Di saat yang bersamaan, kita sedang memberi diri kita untuk terus berdoa, untuk terus terlibat di dalam pelayanan, untuk menikmati hadirat Tuhan yang lainnya. Tapi kata-kata seperti itu pun akan cenderung keluar dari diri kita. Maka saudara, jangan sampai kita pun dikatakan sebagai orang yang takut dan orang yang tidak percaya. Saudara, ingatlah sekali lagi saudaraku, bahwa segala macam bentuk badai kehidupan yang dialami oleh para murid pada waktu itu, semuanya di dalam pengontrolan penuh daripada Tuhan. Karena kita bisa melihat dengan jelas pada perikop ini. Ketika Tuhan menghardik badai itu, dan badai itu menjadi tenang, apa yang menjadi respon dari para murid pada waktu itu? Di ayatnya yang ke-27 dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Satu bentuk pertanyaan yang muncul dari pemikiran para murid, bahwa apa yang dibangun mereka sebelumnya tentang keberadaan Tuhan yang tidak peduli dengan mereka karena mereka ada dalam kondisi yang binasa, kini mereka penuh dengan kegaguman melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, sekali lagi, ini yang Tuhan izinkan untuk kita sebagai orang percaya mengalaminya.
Ketika saya dan saudara mengalami problematika, pergumulan di hidup, sekali lagi, biarkan Tuhan berdaulat penuh. Untuk mata iman kita terbuka, dan kita melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa atas masalah yang kita alami. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan keluarga pada saat ini. Tapi biarkan ini menjadi kesempatan yang indah untuk saudara dengan keluarga pada saat ini mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mendoakan dengan sungguh-sungguh. Membangun kepercayaan yang sungguh. Membangun satu kesiapan diri yang sungguh. Apapun itu masalahnya, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menunjukkan kuasa kebesarannya di tengah masalah kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur di dalam kasih dan cinta-Mu. Hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa yang tidak meninggalkan kami sendirian. Meskipun di saat kami mengalami masalah badai kehidupan. Tolong kami, jika di saat kami mengalami badai kehidupan, kami masih membangun satu persepsi yang salah, baik itu tentang kondisi, keadaan, orang-orang di sekeliling kami, dan bahkan mungkin juga Tuhan. Tolong kami Tuhan, sadarkan kami bahwa ketika kami mengalami masalah, kami tahu bahwa bukan hanya kami seorang diri di dunia ini yang mengalaminya. Sadarkan kami bahwa begitu banyak orang-orang pun mengalaminya. Maka biarkan kami mengandalkan Tuhan, memiliki kesiapan diri yang matang, yang baik, dengan selalu dekat dengan Tuhan. Untuk kami memiliki kesiapan secara pribadi bersama keluarga kami menghadapi dengan benar. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.